Oke, coba deh bayangin gini. Ada anak kecil umurnya mungkin 5 atau 6 tahun gitu ya. Dia nggak punya akses ke alat musik mahal, studio rekaman juga nggak ada. Modalnya cuma 2 boombox jadul, serius cuma itu. Dia rekam suara pukulan ke satu boombox, terus dia putar. Nah sambil diputar, dia rekam suara lain lagi di atasnya ke boombox kedua. Gitu tulus bolak-balik, numpuk-numpuk suara, padahal dia sendiri mungkin nggak sadar lagi ngapain sebenarnya. Nah, itu sekilas cerita awalnya Benny Blanco, produser musik yang akhirnya menang Grammy. Luar biasa ya. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, rekaman wawancara Benny Blanco di JCT Podcast. Kayaknya banyak banget ya pelajaran di sana soal kreativitas, terus gimana menghadapi kegagalan, sama pentingnya mentor. Iya, benar banget. Misi kita kali ini yaitu menyaring poin-poin paling berharga dari perjalanan unik si Blango ini. Kita bakal lihat gimana pola pikir dia soal eksperimen dan juga ketahanan. Itu kan udah kelihatan ya sejak dia main boombox itu. Dan gimana itu semua ngebentuk karirnya yang wah keren banget. Tujuannya sih biar Anda juga bisa lihat. Mungkin ada prinsip yang bisa diambil dan diterapin. Yang paling bikin saya penasaran sih itu cara dia lihat kegagalan. Dia nyebutnya kayak punya amnesia terhadap kegagalan. Aneh ya kedengerannya. Jadi kalau dia gagal, ya udah besok bangun tidur, ya coba lagi aja. Kayak cuek gitu sama kegagalan kemarin. Nah itu nyambung banget sama filosofi dia yang lain, yaitu membuat kekacauan atau making a mess. Jadi dia tuh suka banget nyoba banyak hal. Ibaratnya kayak lempar cat aja ke kanvas secara acak, gitu kan, nanti baru dirapihin belakangan. Dia percaya banget kalau kita terus coba, ya pasti adalah satu dua yang nyangkut, yang berhasil, dan pola pikir kayak gini tuh membebaskan dia dari rasa takut yang seringkali bikin orang lain jadi, lumpuh gitu, nggak berani mulai. Tapi sebentar, ini konsep amnesia kegagalan kedengarannya keren sih. Tapi apa nggak ada risikonya ya? Masuk saya, belajar dari kesalahan kan penting juga. Apa iya kita nggak perlu ingat sama sekali kegagalan kita? Pertanyaan bagus itu. Mungkin ya, amnesia di sini bukan berarti lupa total sama pelajarannya. Lebih ke arah nggak membiarkan emosi negatif dari kegagalan kemarin itu menghantui atau melumpuhkan langkah kita hari ini. Jadi bukan berarti melupakan misalnya teknis kesalahannya apa. Lebih kayak reset mental aja tiap hari. Fokus ke depan, jangan kejebak di masa lalu. Jadi ya, tetap belajar dari kesalahan, tapi jangan sampai rasa takut gagal itu malah bikin Anda berhenti mencoba, gitu kira-kira. Oke, ngerti. Nah, dia juga cerita soal mentornya kan. Ini gila sih ceritanya, bayangin aja, udah nyetir jauh banget 4 jam katanya. Terus susah payah ngumpulin duit buat sewa studio cuma buat ketemu idolanya ini. Terus mentornya dengerin musik dia. Tiba-tiba hard drive-nya dilempar keluar jendela, hancur berkeping-keping. Sambil bilang, ini belum cukup bagus, mulai lagi dari awal. Wah, Gila kan? Intens banget pasti rasanya. Tapi justru, kata Blanco, pengalaman sekeras itu ngajarin dia banyak hal. Termasuk, ini ironisnya, gimana caranya untuk tidak jadi mentor yang seperti itu. Dia belajar soal ketangguhan, iya. Tapi dia juga jadi sadar pentingnya pendekatan yang lebih, suportif gitu. Waktu dia gantian ngebimbing orang lain, kayak produser muda Black Stytkin, yang dia mentori dari magang sampai dapat Grammy juga, dia milih buat membangun, bukan menjatuhkan kayak mentornya dulu. wah, menarik ya. Jadi pengalaman pahit itu malah jadi semacam kompas moral buat dia pas jadi mentor. Nggak mengulang cara yang sama, tapi ambil pelajarannya. Itu keren sih. Iya, persis. Dan ini juga kelihatan dari perjalanannya yang nggak lurus-lurus aja. Anda tahu nggak, dia kan awalnya pengen banget jadi rapper terkenal loh. Oh ya, baru tahu saya. Iya, gagal di situ, dia banting setir. Jadi produser, terus nulis lagu, dan sekarang dia kayak jadi artis lagi tapi dengan cara yang beda. Bikin buku masak, proyek-proyek lain gitu. Ini pelajaran penting banget kayaknya ya buat kita semua. Kadang kita suka kepatok sama satu visi sukses gitu. Padahal jalan menuju kepuasan atau pencapaian itu bisa jadi belok-belok banget dan beda dari rencana awal kita. Betul sekali. Poin utamanya itu ya kegigihan sama kemauan buat adaptasi. Sukses itu bisa datang dari arah yang nggak kita duga sama sekali. Asal kita terus gerak, terus nyoba. Bahkan nih, pas dia udah di puncak karir musiknya, si Blanco ini sengaja cari tantangan baru. Kayak bikin buku masak itu. Alasannya, dia bilang dia kangen sama proses pendakian itu sendiri. Rasa serunya memulai sesuatu dari nol lagi. Dia suka perjuangannya gitu. Oke,
Jadi kalau kita rangkum nih dari cerita Benny Blanco ini, intinya apa aja ya? Ada soal ketahanan yang luar biasa, ya kan? Terus keberanian buat bikin kekacauan, melihat gagal itu ya bagian dari proses aja. Terus pentingnya mentor yang pas, baik pas kita nyari maupun pas kita jadi mentor. Dan satu lagi, nemuin kesenangan dalam proses mendakinya itu. Iya, betul. Nah, pertanyaan reflektifnya buat Anda nih para pendengar, gimana caranya Anda bisa menerapkan mungkin sedikit aja konsep amnesia kegagalan atau filosofi membuat kekacauan ini dalam usaha Anda sendiri, pekerjaan mungkin atau hidup secara umum. Di area mana kira-kira Anda bisa lebih berani buat eksperimen tanpa terlalu pusing mikirin hasilnya bakal sempurna atau enggak? Dan ini sebagai penutup ya, ada satu pemikiran dari Blanco yang menurut saya dalam banget. Dia bilang gini, banyak pencapaian itu rasanya kayak puncak gunung. Sekali kita udah sampai di sana, ya udah gitu aja. Tapi kalau hubungan, entah itu sama pasangan, teman, keluarga, itu kayak pendakian yang nggak ada ujungnya. Selalu ada ruang buat tumbuh bareng. Ini kan jadi pertanyaan menarik ya buat kita renungkan. Selain target-target karir atau materi, di area mana lagi sih dalam hidup Anda bisa menemukan pendakian yang bermakna, yang nggak ada habisnya, dan terus memperkaya diri Anda? Coba deh direnungkan.